Tujuan pembelajaran berikutnya itu adalah konversi pecahan. Kita itu pengen bisa mengonversi pecahan ke bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, di sini kita akan belajar terkait hal itu. Di sini yang pertama, Bu Fitri akan mengajari caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, di sini perlu diingat bahwa pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran itu hanyalah yang tidak murni. Kalau dia murni, maka dia nggak bisa berubah jadi campuran. Nah, di sini 25/13 itu adalah pecahan yang tidak murni. Betul ya? Karena 25 itu lebih dari 13. Maka langsung saja kita akan mengubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran. Cara pertama, yaitu adalah kita akan membagi 25 dibagi 13. Karena sejatinya tanda per pada pecahan itu adalah bentuk lain dari pembagian. Jadi 25 dibagi 13 itu kan hasilnya sebenarnya adalah 1 sisa 12. Maka cara menulisnya dalam pecahan campuran adalah hasilnya itu sebagai bilangan bulat, selanjutnya sisanya sebagai pembilang, penyebutnya adalah penyebut yang sama dari soal. Jadi 25/13 itu sama dengan 1/12/13. Lanjut, gimana kalau misalnya kita udah punya pecahan campuran dan kita pengen mengubahnya ke pecahan biasa? Maka caranya adalah seperti ini. Yang pertama, bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebutnya. Lalu hasilnya dijumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10, maka ditulis dulu 10. Penyebutnya tetap sesuai soal. Jadi kalau kita perhatikan ternyata dari biasa ke campuran ataupun dari campuran ke biasa, penyebutnya selalu tetap sebagaimana yang di soal. Yang berubah hanyalah pembilang atau bilangan bulat dari pecahan campuran itu sendiri. Kita lanjut ke pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke desimal ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah dia ke bentuk persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan dan seterusnya. Contoh nih, ini kan ada 5. Di mana 5 ini kan satuan, nggak ada puluhannya. Bilangan yang cuma memuat satuan. Maka coba ubah dia ke puluhan. Ya. Coba ubah dia ke puluhan. Puluhan terdekat dia adalah 10 gitu ya. Puluhan terdekat dia 10. Kalau misalnya bisa diubah ke 10, maka kita nggak perlu ngecek lagi ke per 100 atau seterusnya. Tapi misalnya 5 nih nggak bisa diubah ke 10, maka kita akan coba ubah dia ke per 100. Kalau nggak bisa ke per 100, ubah dia ke 1000 dan seterusnya. Tapi di sini karena bisa, maka kita tidak perlu melakukan itu. Cara mengubahnya gimana? Cukup dikalikan ya. 5 kali berapa sama dengan 10? Ternyata kali 2. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang bawah kali 2, jangan lupa yang atas harus adil. Berarti yang atas juga dikali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Ternyata hasilnya adalah 4/10. Lalu gimana ke bentuk desimalnya? Cara mengubah ke bentuk desimal adalah tulis pembilangnya dulu. Pembilangnya kan cuma 4 nih. Maka tulis 4. Selanjutnya kita lihat 0 di penyebutnya ada berapa? Oh, di penyebutnya 0-nya ada 1. Maka pertama, karena 4 di sini itu bilangan bulat banget, nggak ada komanya, maka kita harus sadar bahwa sejatinya dia itu punya koma, tapi di belakang atau di depannya dia. Ya, di bagian paling akhir bilangannya. Ini adalah koma awalnya si 4. Tetapi karena dia ada 1 0 di penyebutnya, maka koma ini mundur 1 kali. Kalau dia punya 2 0, berarti dia mundur 2 kali. Tapi di sini karena itu bukan kejadiannya gitu ya, maka kita akan mundur 1 kali saja. Nah, selanjutnya karena dia mundur 1 kali, maka posisi barunya ada di sini. Nah, selanjutnya kalau ada koma di sini, di depannya ini nggak boleh kosong, maka kita tulis 0. Sehingga hasilnya adalah 0,4. Gampang kan? Nah, tapi masalahnya cara ini nggak berlaku ke semua jenis pecahan. Contoh 2/3. Penyebutnya 3. Mau kita bikin jadi 10, 3 kali berapapun nggak akan jadi 10.
Mau jadikan 100 nggak bisa juga, 1000 pun nggak bisa, mau sampai 1 juta, 1 triliun pun 3 nggak pernah bisa jadi mereka. Maka cara ini nggak berlaku. Cara yang berlaku adalah pakai porokapit. Ya, kita akan tunjukkan di sini, Bu Fitri tunjukkan di sebelah sini ya, 2 dibagi 3. Maaf, Bu Fitri salah tulis, 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 itu kan nggak cukup nih, kurang. Maka kita akan nulis 0 di sini. Kasih temen ke duanya. Masalahnya untuk nulis 0 ini kita punya resiko, yaitu nulis 0, di atas. Selanjutnya sekarang baru kita operasikan. 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita kurangi, 20 kurangi 18 hasilnya adalah 2. Kita coba lakukan lagi. 2 dibagi 3 itu nggak bisa, maka kita harus nulis 0 di sini. Nah, kalau kita hanya menuliskan 1 0 saja, maka di bagian hasil, di bagian atas ini tidak ada resiko yang harus kita lakukan. Tapi jika kita sampai menuliskan 2 0, maka di sini kita harus menuliskan 0 lagi sebelum kita operasi. Tapi kan di sini sebenarnya 1 0 aja udah cukup. Ya. Tadi nih 20 gini aja udah cukup. Maka 20 bagi 3 ternyata hasilnya 6 lagi. 6 kali 3 dikalikan 18 lagi dikurangi. Dan seterusnya akan hasilnya seperti itu. Nggak akan tepat gitu ya. Dan ini hasilnya kalau kita teruskan adalah 6, 6, 6, 6 seterusnya. Maka hasilnya dia adalah 0,666 titik atau kita tulisnya 0,6 dan dikasih garis di atasnya yang mengisyaratkan bahwa si 6 ini berulang. Oke, gimana kalau kejadiannya kita itu mau melakukan konversi dari desimal ke biasa? Nah, ini malah gampang banget. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menuliskan bilangan selain 0 yang ada di depan. Nah, tulisin aja bilangannya. Nih. Tapi kalau misalnya 0-nya di belakang harus ditulis, betul ya, paham ya? Jadi kalau 0-nya di depan itu jangan ditulis, tapi kalau 0-nya di belakang itu malah ditulis. Nah ini karena di belakang nggak ada 0, maka tulis saja 6. Selanjutnya tulis angka 1 sebagai penyebut. Selanjutnya lagi hitung di belakang koma ini ada berapa bilangan, ada berapa angka. Karena di sini hanya ada 1 angka, maka tulis 1 0. Kalau misalnya ada 2 angka berarti ditulis 2 butir 0 dan seterusnya. Bisa dipahami ya, gampang banget dari desimal ke biasa. Sekarang kita lanjut dari biasa ke persen. Oke, berbeda sama desimal yang kita itu bisa mengubah penyebutnya itu dari 10 ke 100 atau 1000 atau seterusnya. Kalau di persen kita harus ubah dia ke 100, wajib. Jadi nggak ada pilihan lain. Diubahnya itu ke 100. Nah di sini 5 supaya jadi 100 kan dikalikan 20. Maka 2 yang di atas juga dikalikan 20. 2 kali 20 hasilnya 40. 40 per 100 itu sama dengan 40%. Masalahnya, gimana kalau misalnya kita ketemu sama 2/3 yang nggak bisa dijadikan 100? Maka yang pertama kita jadikan desimal dulu. Desimalnya dia kan kita tahu tuh 0,666 seterusnya. Tapi kita sisakan 2 bilangan di belakang koma. Jadi cuma 0,66. Udah, stop di sini aja. Ada orang lain juga yang akan membulatkan dia ke 0,67, tapi boleh juga kalian tulis 0,66. Nah, selanjutnya dari 0,66 ini, maka kalian akan bisa menunjukkan bahwa ini adalah 66 per 100, yaitu 66%. Atau bisa juga kalian sebut dia itu sama dengan juga 66,66%. Terserah kalian. Yang jelas yang depannya harus 66. Oke, kita akan lanjut ke dari persen ke biasa. Justru ini lebih gampang lagi daripada desimal ke biasa. Karena kalian tinggal nulis aja bilangannya berapa dan bawahnya persen. Tapi gimana kalau ternyata bilangannya ini mengandung koma? Yang pertama kita sama juga, tulis aja 37,5 per 100. Cuma kan kalau pecahan itu kita pengennya
bilangan pembilang sama penyebutnya itu sama-sama bilangan bulat. Maka 37,5 ini kan nggak bulat, ada pecahannya gitu ya. Maka komanya ini kita majukan satu kali, betul nggak? Kita majukan satu kali sehingga jadinya 375. Resikonya saat kita majukan koma satu kali, nolnya nambah 1. Jadi kalau kalian majukan komanya 2 kali, nolnya juga nambah 2. Sehingga 37,5% itu sama dengan 375 per 1000. Apakah ada yang ditanyakan di sini? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Gimana? Terbantu nggak sama video ini? Kalau iya, ayo kita like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe ke channel Guru Matematika. Jangan lupa juga coba latihan soal yang ada di kolom komentar ya.